Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alat dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah dan agama yang benar, yaitu ad-dinul Islam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa Expresso TV dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, coba kita renungkan sejenak. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Semua ada dalam genggaman. Dunia seolah-olah ada di layar kecil bernama smartphone. Kita bisa dikenal banyak orang hanya dalam hitungan detik. Kita bisa viral, kita bisa terkenal juga melalui smartphone. Tapi pertanyaannya begini, apakah kita semakin dekat dengan Allah ataukah justru semakin jauh dengan perkembangan teknologi tersebut? Anak-anakku sekalian, Ramadan datang bukan sekedar mengubah jam makan kita, tapi Ramadan datang untuk mengubah hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang menegaskan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi merupakan kurikulum untuk membentuk pribadi yang lebih baik, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Expresso TV dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tantangan remaja hari ini bukan hanya makanan dan minuman saat puasa di bulan Ramadan. Ya, ada banyak hal, diantaranya ada konten yang tidak pantas, komentar kasar, cyberbullying, atau sering sekali kita menemukan perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti komentar menghina, body shaming, menyebarkan aib. Sering sekali kita menemukan perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti komentar menghina, body shaming, menyebarkan aib, membuat meme ejekan, atau menyerang seseorang di kolom komentar dan grup chat. Ya. Selain itu, flexing atau budaya pamer, yaitu perilaku memamerkan kekayaan atau barang mewah atau pencapaiannya atau gaya hidup secara berlebihan yang pada umumnya dilakukan di media sosial untuk mendapatkan pengakuan atau validasi sosial. Selain itu, tantangan yang lain adalah kecanduan scrolling ponsel tanpa batas. Ini yang sering tidak kita sadari, yang mana hal tersebut sangat berpotensi untuk menurunkan fungsi otak dan mengganggu kualitas tidur kita. Mungkin kita bisa menahan lapar karena puasa kurang lebih 14 jam setiap hari, tapi sangat sulit untuk menahan jari untuk tidak komentar pedas atau kurang pantas di media sosial. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yang tak qaulazur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya,
Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji atau buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Kalau puasa hanya menahan lapar, tapi mulut masih menyakiti, jari masih menyebar keburukan, mata masih melihat yang haram, maka kita kehilangan dari esensi puasa kita. Lalu harusnya kita bagaimana? Nah, semestinya puasa yang kita jalankan harus memberikan dampak positif bagi diri kita. Bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga secara spiritual dan akhlak. Kalau kita bisa disiplin tidak makan sebelum azan maghrib, padahal makanan sudah ada di depan mata, itu artinya kita mampu mengendalikan diri. Hati-hati dengan pembagian MBG, ya. Maka seharusnya kita juga mampu. Yang pertama, mengendalikan diri untuk tidak membuka konten yang tidak bermanfaat. Contohnya, ya, sedang buka TikTok atau Reel IG, tiba-tiba muncul video dengan pakaian tidak sopan atau mengarah pada hal yang tidak pantas, atau konten-konten lain yang mungkin dalam Islam dianggap kurang baik, maka harus bisa mengendalikan diri untuk tidak membukanya. Sikap kita seharusnya tidak menonton sampai selesai, atau kalau memang kebetulan FYP, maka kita tidak usah memberi like atau komentar atau langsung scroll saja atau tekan not interest, ya. Kemudian yang harus kita lakukan diantaranya juga harus mampu mengendalikan diri untuk tidak ikut tren yang merendahkan orang lain. Ini kaitannya dengan cyberbullying yang kita singgung di awal tadi. Selain itu juga harus mampu mengendalikan diri untuk tidak mencari validasi dari manusia, tapi yang dicari adalah ridha dari Allah. Ya, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, remaja hari ini sering terjebak pada satu penyakit: ingin dilihat, ingin diakui, ingin dipuji. Padahal Allah tidak menilai seberapa banyak followers kita. Ya, Allah menilai kita itu dari seberapa bersih hati kita. Di era digital ini, ukuran kesuksesan seseorang itu sering diukur dengan kalau di media sosial, banyaknya like, banyaknya view, subscriber, kemudian followers juga. Tapi di sisi Allah, ukuran kesuksesan manusia adalah, khususnya orang beriman, itu adalah takwa. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Anak-anakku, Ramadan hadir untuk mengembalikan orientasi hidup kita dari ingin dilihat manusia menjadi ingin dilihat oleh Allah. Contohnya, perilaku yang ingin dilihat oleh manusia. Seorang remaja membuat konten hanya demi viral. Ia ikut-ikutan tren meski isinya merendahkan orang lain, membuka aib orang lain, atau bahkan membuka aibnya sendiri.
atau berpakaian tidak pantas. Yang penting ramai, yang penting banyak view. Dan hal tersebut itu salah gitu. Kemudian contoh lagi yang ingin ini yang mestinya kita lakukan ya, dan ingin dilihat oleh Allah adalah boleh tetap aktif di media sosial, tapi harus selektif, tidak semua tren diikuti, memilih konten yang bermanfaat, tidak ada unsur menyakiti, tidak melanggar batas. Mungkin followersnya tidak sebanyak yang lain, tapi itu bisa menjaga harga diri dan iman kita. Pemirsa Expresso TV dan anak-anakku yang dirahmati Allah, takwa itu bukan sesuatu yang viral. Takwa itu sering kali sunyi, tapi tidak banyak yang tahu, tapi Allah tahu. Ramadan melatih kita untuk ikhlas. Kita menahan lapar bukan karena manusia melihat, tapi karena Allah memerintahkan. Kita bisa saja makan diam-diam saat sendirian, tapi tidak melakukannya karena kita sadar Allah Maha melihat. Itulah latihan terbesar, merasa diawasi Allah dan bukan manusia. Maka sukses yang sejati bukan ketika nama kita dikenal banyak orang. Sukses yang sejati adalah ketika kita dikenal sebagai hamba yang taat di sisi Allah. Akhirnya orientasinya adalah dari ingin dilihat oleh manusia menjadi ingin dilihat oleh Allah. Dari mengejar validasi dunia menjadi mengejar ridhonya Allah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kalian adalah generasi yang akan memimpin bangsa ini di masa depan. Era digital bukan musuh teknologi. Tak ulangi ya. Kalian adalah generasi yang akan memimpin bangsa ini di masa depan. Era digital bukan musuh. Teknologi bukan musuh. Media sosial juga bukan musuh. Yang berbahaya adalah ketika kita kehilangan kendali. Puasa mengajarkan kita satu hal besar, bahwa kita yang mengendalikan diri, bukan diri yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan algoritma. Orang yang kuat bukan yang paling viral, tapi orang yang hebat adalah yang mampu mengendalikan dirinya, dan Ramadan adalah sekolah terbaik untuk itu. Mari kita kembali ke pertanyaan di awal. Kita hidup di zaman luar biasa. Kita bisa viral, kita bisa terkenal, tapi apakah kita semakin dekat dengan Allah? Jawabannya adalah tergantung pada bagaimana kita menjalani Ramadan ini. Jika puasa kita hanya menahan lapar, mungkin kita akan menjadi pribadi yang tetap sama dengan sebelumnya. Tapi jika puasa kita menjadi latihan mengendalikan hati, mengendalikan lisan, pikiran, dan jempol kita, maka kita akan keluar dari Ramadan sebagai pribadi yang lebih bertakwa. Sekian dulu pembahasan dan kajian Ramadan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.